saya deklarasi dengan NIM 2023-12109 dan rekan saya Oktilah Tika Maharani dengan NIM 2023-129. Saya Durotun Nafisa NIM 098. Yang pertama ada teori pelaporan sektor publik. Jenis dari pelaporan dalam sektor publik ada pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan. Pelaporan kinerja sendiri yaitu menyajikan laporan tentang aktivitas dan sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan, mencerminkan akuntabilitas. Kalau pelaporan keuangan, menggambarkan posisi keuangan dan transaksi organisasi dalam periode tertentu. Pemerintah yang berkewajiban membuat pelaporan kinerja, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, unit kerja pemerintah, unit pelaksana teknis, LSM, partai politik, yayasan, dan organisasi sosial kemasyarakatan. Selanjutnya ada laporan keuangan sektor publik, yaitu representasi posisi keuangan dan transaksi suatu entitas sektor publik. Ada tujuan umum pelaporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas yang berguna untuk membuat keputusan alokasi sumber daya. Tujuan khusus pelaporan keuangan ada 5. Yang pertama menyediakan informasi tentang sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan. Yang kedua ada memberikan informasi tentang pendanaan aktivitas dan pemenuhan kebutuhan kas. Yang ketiga ada menyediakan data untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam membiayai aktivitas dan memenuhi kewajiban. Yang keempat ada menyediakan informasi tentang kondisi keuangan yang terjadi. Yang kelima ada menyediakan informasi untuk mengevaluasi kinerja pencapaian tujuan entitas. Keuangan publik minimal terintegrasi dalam laporan keuangan kaya, laporan yang sifat tahun milik sama sumber tertentu. Yang kedua laporan kinerja keuangan atau laporan kinerja. Yaitu keuangannya dapat dia masa tertentu. Ketiga berupa aktivitas peran kenaikan menurut kaya berdasarkan peran yang dihubungkan laporan keuangan. Yang ada harus perannya dari tentang minimum dan pengeluaran selama periode tertentu. Kelima atas laporan mengadu bagi terkait peran uang. Kemudian investasi laporan keuangan dan rangka mengumumkan nilai. Siapa laporan bisa Indonesia? Yang pertama harus menjadi orang yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai aktivitas pembangunan ekonomi, sosial maupun politik. Kedua, menjadi menaikkan suara, memperoleh ekonomi alokasi berdasarkan agenda yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Ketiga, ada pengembangan berdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan laporan hasil. Yang keempat, pengembangan informasi mengenai bagaimana entitas laporan membiayai seluruh data kebutuhan lainnya. Yang kelima, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas laporan akan berkaitan dengan sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak pinjaman. Keenam, memberi mengenai pertumbuhan posisi keuangan entitas laporan sebagai kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Terakhir, ada pengembangan sistem dan standar organisasi korporasi berdasarkan catatan WRI dengan bisnis agro. Selanjutnya yaitu analisis keuangan publik yang dapat dimunculkan dari informasi laporan keuangan. Yang pertama ada laporan posisi keuangan yang berisi likuiditas pemerintah atau organisasi. Yang kedua ada komposisi investasi pemerintah. Yang ketiga ada kekayaan pemerintah atau organisasi. Yang keempat ada komposisi kewajiban pemerintah. Yang kelima ada
evaluasi cadangan pemerintah. Yang kelima yaitu komposisi utang PSBB pemerintah. Yang kedua ada laporan kinerja keuangan. Di sini yang kedua tentang anggaran turun keuangan. Yang ketiga komposisi pemerintah pemerintah. Yang kelima bunga atas pemerintah. Dan yang kelima resursus tertawa. Dan yang terakhir ketika itu laporan di sisi komposisi SK. Yang kedua tingkatan pajak individu maupun produk. Yang kedua sisi pajak tidak langsung. Yang keempat komposisi legitimitas pendapatan dari pemerintah. Yang kelima komposisi pengeluaran dan pengeluaran pemerintah. Yang keenam komposisi orang yang secara memiliki besar tahu. Selanjutnya yaitu sistem pelaporan yaitu Darkas atau cash based, yaitu sistem akuntansi basis cash yang mengakui aliran masuk dan keluar, tapi lakunya keadaan kelebihannya yaitu akuntansi bersistem menyediakan informasi dan objektif keuangan yaitu permadahan serta operasional selama berdasar timbunan. Dua berdasar awal ini seperti aksana tentu SAI adalah lima akui peroleh dimakan tidak diuat atau dituai dapat yang dua itu pengendalian. Aku tidak fokus pada batas yang ditimbulkan dari infak menghitung hingga faktor terima. Ada pulangnya yang pertama yang tidak termin dengan laporan keuangan karena pembatalan pesanan berdampak catatan pengeluaran. Yang kedua pengeluaran cepat dari periode sesuai kan untuk mengalih aliran seperti dengan mengirimkan pesanan sebertahun memonitor anggaran. Selanjutnya yaitu tentang siklus akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama yaitu transaksi. Transaksi sendiri merupakan persetujuan jual beli antara satu pihak dengan pihak lain, yaitu penjual dan pembeli.
Lalu yang kedua ada analisis bukti transaksi. Dalam analisis ini, setiap transaksi selalu disertai dengan bukti pendukung yang berisi informasi tentang kegiatan transaksi tersebut. Lalu yang ketiga tentang mencatat data transaksi. Dari analisis bukti yang kedua tadi akan dilakukan pencatatan atas transaksi yang telah terjadi. Pencatatan transaksi dilakukan oleh bendahara dalam jurnal. Lalu yang keempat ada pengelompokan dan pengiktisarkan data yang dicatat atau disebut dengan posting. Dalam buku besar terdapat daftar nama kelompok akun yang ada pada suatu organisasi. Berdasarkan nama yang ada, catatan atas transaksi tersebut dikelompokkan sesuai dengan namanya masing-masing. Lalu yang terakhir ada penerbitan laporan dan catatannya. Selama satu periode akuntansi, tentunya transaksi tersebut dicatat dan dikelompokkan ke dalam buku besar dan kemudian berdasarkan catatan tersebut dibuatlah laporan keuangan yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu selanjutnya yaitu tentang teknik pelaporan keuangan sektor publik. Pada teknik ini terdapat 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap pencatatan, 2 tahap pengiktisaran, 3 tahap pelaporan. Pada tahap pertama terdiri dari kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan. Lalu kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku bukti harian atau jurnal. Lalu yang terakhir, memindahkan bukuan atau posting dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar. Lalu pada tahap kedua terdiri dari yang pertama, penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar, pembuatan ayat jurnal penyesuaian, penyusunan kertas kerja atau neraca lajur, pembuatan ayat jurnal penutupan, pembuatan neraca saldo setelah penutupan, pembuatan ayat jurnal pembalik. Lalu pada tahap terakhir terdiri dari 2 kegiatan yaitu membuat laporan pada unit kerja organisasi dan membuat laporan konsolidasi organisasi. Selanjutnya yaitu tentang contoh laporan keuangan sektor publik dan unsur-unsurnya di organisasi sektor publik. Yang pertama, contoh laporan keuangan sektor publik terdiri dari 6. Laporan pertama, laporan surplus atau defisit. Yang kedua, laporan realisasi anggaran. Ketiga, laporan laba rugi. Keempat, laporan aliran kas. Kelima, laporan posisi keuangan. Keenam, laporan kinerja. Lalu yang terakhir tentang unsur-unsur utama laporan keuangan yang terdiri dari aset, liabilitas, saldo dana atau aset, bersih, pendapatan, pengeluaran, dan beban. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.